Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini datangnya dari Mbak Tina ya. Dan mbaknya itu ngomong seperti ini ya. Assalamualaikum Mbak Asih. Waalaikumsalam. Aku mau tanya bagaimana pendapat Mbak Asih jika majikan masih tidak percaya kepada kita. Kemarin aku diuji kepercayaan. Aku nemu uang di mesin cuci. Pas aku mau jemur, uangnya sudah basah di mesin cuci, $35. Dan untungnya tanya nenek. Aku bilang ada uang di mesin cuci, tapi nggak tahu dari kocek siapa. Soalnya majikan bajunya kan pakai dress, tak ada koceknya. Nenek bilang saya coba pengen tahu diambil apa enggak. Jadi maksudnya di sini cuma neneknya itu bilang ya mau diambil apa enggak, kayak gitu loh teman-teman ya. Maksudnya diambil saya apa enggak? Oh, maksudnya diambil mbaknya ini apa enggak, kayak gitu loh. Jadi di sini itu ya Mbak ya, buat yang masih pemula, buat kalian semua yang baru ya datang ke rumah majikan, ya mungkin kurang lebih ada 1 tahun ya. Kenapa majikan belum percaya? Jangankan 1 tahun Mbak ya, yang sudah 10 tahun di rumah majikan, padahal satu majikan 10 tahun ya, itu majikan juga nggak percaya. Ada. Jadi hal seperti ini jangan dipikir, jangan diambil ke hati, dibikin don't care ya. Yang penting kita kerja. Yang penting di situ kita jujur. Oke, jangan sampai semuanya kita masukkan ke hati, kita pikir, akhirnya menjadi beban untuk diri kita sendiri. Akhirnya di situ kita merasa nggak betah lah, merasa nggak nyaman lah, akhirnya kepingin pindah majikan lah, dan lain sebagainya. Karena apa? Itu semua adalah proses adaptasi, testing, percobaan. Apakah kita itu orangnya jujur apa enggak? Tapi teman-teman ya, buat kita semua ya, mbak-mbak TKW yang ada di Singapura, kita meskipun sudah jujur, kadang ada juga yang masih difitnah oleh majikan. Katanya mencuri inilah, mencuri itulah ya. Itu semua ada teman-teman. Yang namanya kita bekerja ya dengan majikan itu pasti ada aja masalahnya ya. Yang penting kita itu jujur. Kalau iya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak. Udah teman-teman, enggak usah diambil hati, enggak usah dibikin pusing, karena kejadian seperti itu sudah banyak sekali dialami oleh mbak-mbak yang ada di Singapura ya. Jadi enggak usah dibikin stres ya, dianggap aja udah biasa. Hal seperti ini biasa. Itu semua hanyalah testing, hanyalah percobaan. Apakah kita itu orangnya mau ngambil atau enggak? Ya, kalau bisa saya di sini ngasih saran buat teman-teman semuanya. Ada barang apapun di rumah majikan jangan pernah diambil teman-teman. Karena apa? Itu semua bukan milik kita. Itu bukan hak kita ya. Kecuali di saat kita mendapatkan gaji, itu memang hak kita. Ya harus kita ambil, harus kita terima. Ya, tapi kalau misalkan ada uang, ada jam, ada perhiasan ya yang bergeletakan di dalam rumah majikan, kalian jangan sampai terlena, kalian jangan sampai tergiur. Itu semua hanyalah percobaan ya. Kalian dijebak ya. Apakah di sini helper saya ini orangnya mau ngambil apa enggak, kayak gitu ya. Kalau bisa, kalau kalian menemukan perhiasan, kalau kalian menemukan uang, segera kasih ke majikan. Ngomong aja, ini tadi di dekat lemari, ini tadi ada di bawah meja. Ngomong aja seperti itu teman-teman. Ya dari situ, kalau kalian menerapkan kejujuran, mulai dari hal yang kecil, insya Allah ya, lambat laun, pelan-pelan majikan akan suka pada kalian. Ya, jangan sampai kalian iri dengan harta kekayaan majikan ya, itu semua nggak berkah. Oke, meskipun gaji kalian saat ini kecil ya, yang penting itu hasil keringat dari kalian sendiri, insya Allah itu berkah teman-teman ya, dan juga membawa barokah buat keluarga kalian yang ada di Indonesia. Jangan sampai kalian terlena dengan harta kekayaan milik dari sang majikan. Ingat teman-teman ya, bahwasanya kita semua dari Indonesia tujuannya kan kepengen mencari rezeki yang halal. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti buat teman-teman yang saat ini masih numpang proses di PT,
Dan nantinya kalian sudah sampai di rumah majikan, kalian di situ bakalan dijebak. Banyak sekali uang berceceran, banyak sekali perhiasan yang akan ditaruh di sana, di sana, di sana. Itu semua jebakan teman-teman ya. Nggak usah terlena, nggak usah tergiur. Karena apa? Itu semua hanyalah testing ya, testing. Karena di sini kita itu benar-benar dicoba, apakah orang ini orangnya jujur apa enggak, kayak gitu. Kalau orangnya jujur, insya Allah majikan kalian bakalan suka sama kalian. Ya, setiap kalian beli apa aja akan dibelikan oleh majikan. Tapi di sini, kalau kalian melakukan kesalahan kecil, kalian berani mengambil uang majikan, kalian berani mengambil barang milik majikan tanpa izin, dan itu merupakan jebakan dan majikan tahu, jangan ditanya. Majikan bakalan sengit sama kalian. Majikan bakalan merasa nggak suka sama kalian, dan di situ benar-benar kalian harus mengeluarkan uang sendiri untuk kebutuhan kalian sendiri. Ya, kalau bisa terapkan kejujuran ya teman-teman. Karena apa? Dari hal yang kecil ya, meskipun hanya 50 sen, meskipun hanya $1, kembalikan teman-teman. Itu bukan hak kita. Ya, apapun yang bukan hak kita jangan pernah diambil ya, nggak berkah. Ya, ingat teman-teman, meskipun sekecil apapun, kalau bukan milik kita jangan pernah diambil, nggak berkah ya. Jadi di sini misalkan Mbak ya, kalian semua nantinya yang baru pertama kali masuk di rumah majikan, dan kalian di situ, kok saya di sini padahal udah 1 tahun loh, tapi kenapa ya majikan kok masih belum percaya? Saya di sini sudah hampir finish kontrak loh, kenapa majikan masih belum percaya? Ya, jangankan sampai finish kontrak ya, 2 tahun ya. Yang 10 tahun aja teman-teman, 10 tahun majikan belum percaya. Oke? Jadi di sini perbandingannya sangat jauh. Terus ya, buat teman-teman semuanya, di saat kalian off day ya, kalian bisa sharing sama teman-teman. Mungkin kalian ketemunya di City Plaza, atau kalian ketemunya nanti di Bugis, atau kalian ketemunya di Marina, atau di mana aja, daerah Topayu, Angmokyo, mana aja. Kalau ketemu dengan sesama Mbak TKW, cobalah kalian sharing tentang pengalaman kalian masing-masing ya. Dari situ nanti kalian bisa saling bertukar pikiran, bertukar pendapat ya. Siapa tahu dari situ kalian bisa yang namanya, oh berarti majikan saya lebih baik, oh berarti nasib saya lebih baik ya. Kalau bisa teman-teman, jangan sampai kalian tuh selalu melihatnya ke atas terus kayak gitu. Kalau kalian ya selalu melihat ke atas, nanti ujung-ujungnya kalian bekerja di rumah majikan itu, kalian bakalan merasa nggak betah, kalian merasa nggak nyaman, kalian bakalan minta pindah majikan. Kalian sendiri yang akan rugi. Karena apa? Sebenarnya ya, kalau dipikir-pikir, kalau kita pindah majikan, kita juga harus memulai dari nol. Kita harus memulai dari awal lagi. Kita harus beradaptasi dengan keluarga majikan yang baru dari nol, dari awal lagi. Harus menyesuaikan pekerjaan lagi, harus belajar tentang cara masak, dan lain sebagainya. Itu semua buang-buang waktu teman-teman. Kalau bisa sabar. Ya, orang sabar insya Allah akan menuai hasil yang bagus teman-teman. Ya, kalau kalian mau sabar, mau telaten, mau ikhlas, ya insya Allah. Ya, ingat teman-teman, Allah itu nggak tidur. Ya, kalian nantinya buat teman-teman semua yang suatu saat sudah datang di rumah majikan, tapi di situ kalian tidak diperbolehkan untuk sholat, ya, kalian harus tetap berdoa dalam hati, tetap berdoa. Jangan sampai kalian lupa teman-teman, doa terus sama Allah, minta apapun, ya, apapun yang kalian inginkan, minta aja sama Allah agar dipermudahkan, agar nantinya ya di dalam rumah majikan itu semuanya suka sama kalian, di situ kalian merasa nyaman, ya, agar kalian itu nggak pindah-pindah. Karena kalau kalian sudah pindah majikan, nanti di majikan yang keduanya ini nggak betah lagi, pindah lagi majikan, ya, itu bakalan memperburuk rekod kalian sendiri. Ya, semakin buruk rekodnya, gaji kalian bukannya semakin tinggi, semakin merosot. Misalkan yang pertama nih, gaji kalian mungkin 580, padahal standarnya saat ini untuk yang masih baru, yang masih pemula, standarnya kan hanya $550, ya.
Terus kalian yang pertama ini dapat 580. Ganti majikan yang kedua mendapatkan berapa? 550. Karena apa? Baru beberapa bulan sudah minta pindah. Sudah pasti majikan yang kedua berpikiran bahwasanya ini aja belum finish kontrak. Nggak mungkin kan majikan yang kedua ngasih gaji yang lebih tinggi dari yang pertama, ya. Terus kalau kalian terus-terusan seperti ini, mau sampai kapan kalian akan menerima gaji penuh, ya? Yang ada hanyalah kerja bakti, kerja bakti, kerja bakti, ya. Jangan sampai hal ini terjadi pada kalian, ya. Sabar, Mbak. Memang kita semua yang bekerja menjadi seorang TKW di Singapura itu pernah merasakan, ya Allah, pahitnya seperti ini, susahnya seperti ini menjadi TKW. Banyak sekali komplain, harus kerja gini salah, buat kerja sini salah, buat bekerja gini salah, ya. Katanya kerja begini salah, kerja begitu salah, selalu salah di mata majikan. Wajar, Mbak, kita masih baru, kita masih pemula, baru memulai, baru mau belajar dengan majikan. Tapi ada juga yang majikannya pengertian. Nggak apa-apa, kamu masih baru, ya, kamu masih baru memulai, masih awal, ya, nggak apa-apa. Tapi ada juga majikan yang nggak mau tahu, mintanya yang perfect, ya, harus cepat dalam menguasai pekerjaan. Semua itu tergantung juga pada nasib masing-masing. Untuk itu, buat teman-teman saya semuanya yang saat ini masih numpang proses di PT, ya, saya sarankan dekatkan diri selalu sama Allah, mintalah sama Allah yang terbaik buat kalian semua. Karena apa? Setelah kita sampai di rumah majikan, kita bakalan menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan itu dengan sendirian. Nggak ada yang membantu, ya. Kita di sana kerja sendirian, Mbak. Meskipun kita sedang sakit, kita dituntut untuk bekerja. Tapi kalau misalkan majikan kalian orangnya baik, ya sudah pasti di situ kalian akan disuruh untuk istirahat. Tapi kalau misalkan majikan kalian orangnya don't care, nggak mau tahu, padahal sakit nih, sakit pusing, ya, sakit panas, itu tetap disuruh untuk kerja. Padahal kalian di situ sudah ngomong, Mem, hari ini saya sakit. Diam aja, ya udah makan Panadol aja, kayak gitu. Apakah majikan seperti itu ada? Ada, teman-teman, ya. Semua itu tergantung nasib. Apakah nantinya kalian akan mendapatkan majikan yang baik atau sebaliknya? Nasib nggak ada yang sama, nasib nggak ada yang tahu. Oke? Jadi dari sini buat teman-teman yang masih numpang proses di PT, jangan dibikin enak-enakan. Ayo dekatkan diri selalu sama Allah, minta sama Allah yang terbaik untuk kalian semua. Kalau bisa sholat malam, Mbak, ya, sholat malam minta sama Allah, ya Allah berikan kepadaku majikan yang baik, majikan yang pengertian, bisa menerima kekurangan aku, ya Allah. Semoga aku bisa finish kontrak di majikan yang ini. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan. Doa, Mbak, ya, doa, minta sama Allah yang detail. Bukan berarti kita di sini mendikte Allah, bukan. Kita itu minta, ya. Kita minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama Allah, teman-teman, ya. Jadi di sini buat kalian semua yang nantinya setelah datang di rumah majikan, kalian bakalan menemui banyak masalah. Itu semua wajar karena masih baru. Itu semua anggap aja proses adaptasi di rumah majikan, ya. Jangan sampai nanti kalian yang sudah datang di rumah majikan baru sedikit aja dimasukkan ke hati, sedikit dimasukkan ke hati. Akhirnya apa? Kalian menjadi kurus kering, rugi, Mbak, ya. Kalau bisa mah dibikin don't care, nggak usah dipikir, dibikin dablek. Itu kalau kalian kepengen sukses. Orang kalau kepengen sukses, ya, harus mau berjuang, harus mau merintis dari bawah dulu, paling bawah sendiri, teman-teman, ya. Kalian nggak tahu mungkin perjuangan saya seperti apa, ya, waktu pertama kali datang bekerja ke Singapura sampai saat ini. Saya pertama kali datang ke Singapura, teman-teman, saya itu 2 tahun pertama nggak ada HP, nggak ada off day, tapi saya bisa bertahan, ya, bayangkan. Tapi saat ini kan enak, ada off day tuh 1 bulan 1 kali, sudah dikasih HP, meskipun yang baru-baru kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali, kadang 4 hari sekali, itu mah harus tetap syukur. Karena apa? Perubahannya sudah benar-benar beda banget dengan zaman waktu saya pertama kali datang ke Singapura. Saya nggak ada HP, teman-teman. Terus bagaimana, Mbak, kalau mau telepon ke keluarga?
saya beli kartu, saya harus turun ke bawah blok pakai telepon umum. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar perjalanan saya itu pahit banget. Tapi di situ alhamdulillah saya bisa bertahan 3 kontrak di majikan yang pertama. Ya, itu gak gampang. Saya di situ sering nangis teman-teman. Karena apa? Ya proses adaptasi. Ya, kerja gini salah, kerja begini salah, motong sayur juga salah. Katanya motong buah begini juga salah. Serba salah teman-teman. Tapi tetap aja nangis. Saya nangis. Tapi alhamdulillah saya bisa bertahan sampai 3 kontrak. Ya, semua itu adalah proses. Ya, kalau kalian sabar, kalau di situ kalian ikhlas, ya, memang rasanya sakit banget, ya. Kita itu dimarah-marahin, dimarah-marahin, ya, kita dimaki-maki oleh majikan, itu rasanya sakit banget. Tapi kalau kita bisa meredam emosi diri kita sendiri, kita bakalan menuai hasilnya. Ya, seperti itu teman-teman. Sebenarnya nggak hanya di luar negeri aja, ya, dimanapun juga sama. Yang namanya kita bekerja di bawah bos, di bawah majikan, ya seperti itu. Prosesnya sama. Nggak ada yang enak, ya. Yang namanya kerja itu nggak ada yang enak teman-teman. Tapi di sini kalian harus sadar bahwasanya kita itu memang digaji, ya, dan gaji kita itu benar-benar besar banget. Di luar negeri ini gajinya memang besar banget. Untuk itu kalian harus tetap semangat, harus ingat dengan tujuan kalian masing-masing. Ya, mungkin di sini kalian kerja ke luar negeri kepengen yang namanya nyekolahin anak, kepengen nantinya bisa bikin rumah, kepengen nantinya untuk modal, kepengen bahagiain orang tua dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian ingat dengan tujuan itu, insya Allah kalian tetap akan maju meskipun ada masalah apapun di rumah majikan. Ya, jangan sampai dimasukkan ke hati loh ya Mbak ya. Harus dibikin dablek, harus dibikin don't care ya. Dan kalian harus tetap berdoa, terus berdoa. Ya, insya Allah nanti lancar, bisa selesai sampai finish kontrak. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga saja bisa motivasi buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura. Saya doakan semoga lancar semuanya. Yang masih numpang proses di PT, saya doakan semoga segera turun jobnya, semoga dapat majikan yang cocok, majikan yang baik, yang bisa menerima kekurangan kalian dan segera terbang ke Singapura ya. Yang sudah ada di Singapura, saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, bisa selesai sampai finish kontrak dan kalian bisa pulang ke Indonesia dengan bawa hasil yang memuaskan. Amin. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.